Nah itu kan kita sudah tahu backgroundnya kenapa akhirnya naga-naganya sinyal-sinyalnya tinggal nunggu kapan ketuk palu atau kapan deklarasi akan diumumkan begitu ya, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak SBY. Tapi gini, kita masih penasaran, bentuk konkret akan turun gunung yang akan dilakukan oleh Pak SBY itu apa sih? Ya, jadi gini, saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Prof tadi ya, yang chemistry, saya tambahkan ada di situ trust. Ya, trust yang tinggi sekali selain karena perjalanan panjang yang sejak di akademi ada trust. Nah, ketika ditanyakan apa yang akan dilakukan yang disebut turun gunung itu, begini kan tadi saya sudah jelaskan. Sekali Demokrat memberi dukungan kepada seseorang itu bukan sekedar 1-2 kadernya, seluruhnya termasuk Pak SBY sebagai ketua Majelis Tinggi Partai. Kira-kira apa yang paling memungkinkan untuk di real kepada yang dirasakan masyarakat. Pada waktunya beliau akan bicara secara terbuka kepada publik. Di hadapan siapa? Di hadapan seluruh kader Partai Demokrat yang akan kami undang hadir di Jakarta. Karena ini keputusan bersama. Nah, ketika dia mengatakan bicara di situ dan disampaikan kepada seluruh kader, itu salah satu bentuk konkretnya. Yang kedua, tentu memang selama ini dia tinggal melukis. Waktu kami bicara juga di dalam Majelis Tinggi Partai, apa nanti kalau turun gunung ini Pak, kita tanya, bersedia ikut kampanye? Itu salah satu konkret lagi turun gunung itu, karena namanya politik kan akan tiba waktunya kampanye. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah dia menyatakan, saya bicara dengan dia manggil Pak Prabowo itu Mas Bowo, oh gitu. Saking akrabnya, mereka bicara pakai talking point, pakai kertas, dan bicara dan seterusnya. Saling mengisi, saling memberi. Karena bacaan bukunya sama mereka. Buku bacaannya itu sama. Satu frekuensi di situ. Jadi kalau tadi disebut merangkul dan saling memberi itu, disitulah kata turun gunung itu termasuk pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, strategi, dan action di lapangan. Untuk menggambarkan yang panjang ini kan cukup dengan satu kata. For you, saya turun gunung. Itu saya kira cocok untuk teman-teman media akan jadi headline-nya begitu. Untuk mengumpulkan seluruh energi yang telah disampaikan tadi. Jadi sekali lagi, habis ini tentu sekali lagi ritual organisasi partai harus ada. Dan karena ini calon pemimpin kita 2024 ke depan, maka harus dihadirkan. Tampil di depan publik secara terbuka. Dan dengan itulah yang disebut trust, kemudian persahabatan, dan yang paling tinggi tentu Pak Mutadi tadi sudah jelaskan, pilihan yang paling rasional adalah kepada Prabowo. Tapi all out soliditasnya Demokrat dan Gerindra ini kan masih jadi tanda tanya juga. Jangan sampai terulang, Bang. Terulang kejadian seperti di Koalisi Perubahan. Apakah ada jaminan tersebut kepada Prabowo Subianto bahwa Demokrat akan konsisten, akan all out, tidak akan pernah setengah hati dan berhenti di tengah jalan? Jangan pernah kau ragukan hati kami. Okay? Ya. Yang kedua, kami telah berjalan berkali-kali berjalan. Kader-kadernya, waduh, itu juga di lapangan, ketemu itu. Nah yang kedua ini yang paling penting, ini politik. Pak Mutadi nanti bisa ngerespon. Kalau ini 3 calon ini, jelas-jelas teman-teman, Pak Mas Hasto menyebutkan kami kiri, yang progresif, sebelah kiri dia. Oke, dalam politik kemudian Anies dan Caimin kita sebut kanan, kan begitu. Nah, Demokrat, Gerindra adalah the right centernya itu di tengah dia. Jadi energi yang dibawa terbanyak itu di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itu yang kami sebut nasionalis religius. Itulah pilihan rasionalnya. Sehingga dengan demikian potensi peluang menang Pak Prabowo tinggi sekali. Bahkan kalau ini semua jalan dengan baik, kita siapkan matang dengan waktu yang ada, bisa jadi 1 putaran. Kami yakini itu. Itulah pilihan rasionalnya. Karena itu Majelis Tinggi Partai mengambil putusan yang sangat rasional dan bulat untuk itu. Baik, itulah turun gunungnya. Itu bentuk turun gunungnya sudah disampaikan, realnya seperti apa. Saya ingin ke Prof Burhan. Mas Burhan, dengan turun gunungnya Pak SBY ini akan seperti apa bisa nanti memberikan sumbangsi suara kalau benar nanti bergabung bersama Prabowo bisa memberikan kemenangan kepada Prabowo Subianto? Nah ini menarik bisa ya, kalau kita lihat peta survei terakhir, perbedaan antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu statistically tight.
Jadi kita tidak tahu siapa yang unggul. Pak Mas Ganjar memang sedikit di atas, tetapi jauh dari angka magic number 50% untuk bisa membungkus kemenangan dalam satu putaran. Nah, di putaran kedua, itu Pak Prabowo unggul, tapi selisihnya menipis dibanding survei sebelumnya. Nah, di sini justru jadi peran krusial Partai Demokrat. Ya. Karena bagaimanapun dalam posisi head to head, terutama dengan asumsi terjadi putaran kedua, satu suara menjadi sangat krusial. Ya, kalau istilah ekonominya marginal effect per suara jadi penting. Jadi kalau misalnya Partai Demokrat menyumbang minimal 50% saja dari basis pemilihnya mendukung Pak Prabowo, itu bisa menciptakan perbedaan. Nah, per hari ini memang masih ada PR buat Partai Demokrat. Satu, narasi perubahan dan perbaikan itu perlu disamakan frekuensinya dengan narasi Koalisi Indonesia Maju yang notabene itu membawa narasi keberlanjutan Pak Jokowi. Nah, ini kan agak berbeda misalnya ketika bersama Mas Anies, itu nggak perlu fine tuning itu terkait dengan narasi perubahan. Tetapi ketika bersama Koalisi Indonesia Maju, itu perlu modifikasi. Perubahan macam apa yang bisa disisipkan dalam narasi perubahan. Karena ini berkaitan dengan isu elektoral juga. Jadi per hari ini, kita punya data ya, bahkan setelah Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan, itu masih banyak pendukung Partai Demokrat yang memilih Mas Anies. Kisaran 42%. Jadi meskipun elitnya sudah berpisah jalan, sudah bercerai, tetapi sebagian besar konstituen Partai Demokrat masih melirik Mas Anies. Memang masih perlu waktu, karena perceraiannya kan baru terjadi beberapa minggu lalu. Nah, yang mendukung Pak Prabowo di peringkat kedua, basis Partai Demokrat, itu sekitar 32%. Dan masih ada 23% basis Partai Demokrat yang memilih Mas Ganjar. Nah, ini bisa jadi peluang sebenarnya. Artinya, ketika Partai Demokrat pada ujungnya memutuskan untuk bersama Pak Prabowo, itu masih banyak ruang yang disediakan oleh Partai Demokrat untuk membawa balik basisnya yang masih melirik capres lain. Dan itu tentu kalau misalnya kerja kerasnya punya efek positif, makin punya efek besar, terutama dalam menambal kekuatan Pak Prabowo di putaran kedua terutama ya. Karena per hari ini memang PR Pak Prabowo itu memastikan kalau misalnya menang satu putaran, itu masih sulit karena Anies masih dapat suara 21,5%. Jadi lagi-lagi ini PR yang belum bisa selesai tentu dalam waktu 1 hari 2 hari. Kita tunggu keputusan resmi Partai Demokrat. Tapi lagi-lagi seperti yang tadi Mas Habib sampaikan, justru di saat Pak Prabowo membutuhkan, kehadiran Partai Demokrat punya nilai elektoral dan nilai strategis yang besar. Dan bukan semata-mata nilai elektoral, kehadiran Pak SBY 2 kali presiden, 2 periode, yang punya international recognition yang baik, punya reputasi internasional yang baik, itu tentu akan menjadi semacam suntikan yang segar, vitamin yang segar buat Pak Prabowo. Jadi lagi-lagi ini sesuatu yang menarik untuk kita lihat di 2024 karena pertarungan yang masih sangat sengit, terutama antara dua capres. Baik, kita realistis saja kalau untuk satu putaran agak... Ya, tapi saya mau masuk dulu nih dikit saja. Yang soal diskusi tentang perubahan dan perbaikan. Salah satu substansi yang dibicarakan Pak SBY dengan Pak Prabowo adalah untuk memastikan perubahan dan perbaikan itu yang kemudian disepakati bahwa ada konstante dalam sebuah kehidupan politik adalah perubahan. Ya, tidak ada sesuatu yang abadi, semuanya berubah. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Nah, kaitannya dengan Indonesia Maju tadi yang disebut, maka kita berpendapat bahwa perubahan dan perbaikan itu bisa menjadi bagian dari yang selalu disebut change and continuity. Selalu satu rejim ke rejim yang lain, secara ada change, ada yang continuity. Yang belum baik diperbaiki, yang sudah baik diteruskan. Sehingga kalau diambil kata yang kalimat yang paling pas, mungkin lebih tepat disebut kesinambungan dan perubahan untuk Indonesia Maju. Jadi sesuatu yang bisa didiskusikan. Dan itu salah satu menu yang harus kita bicarakan bersama secara terbuka. Setelah nanti deklarasi itu secara formal. Itu cara formal. Ya, saya pikir sebagaimana disampaikan Pak Prabowo kepada kami kadernya, kalau sesama tokoh-tokoh bangsa
ini sebetulnya semua bisa dimusyawarahkan dalam konteks tujuannya semua untuk bangsa dan negara. Seperti misalnya kita nggak mau terjebak diksi, ya. Perubahan diapriorikan secara ekstrim, diantagoniskan dengan keberlanjutan. Bahwa yang dimaksud keberlanjutan ini juga keberlanjutan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ya Pak Jokowi, ya Pak SBY, ya Ibu Mega, ya Gus Dur, ya sampai ke founding father kita. Makanya kalau kami di Partai Gerindra selalu yang disampaikan Pak Prabowo menghargai para pendiri bangsa dan para terakhir Bang Habib. Dipertimbangkan tidak? Sekali lagi kita mencoba mengkonfirmasi, menegaskan dipertimbangkan tidak nama AHY untuk mendampingi Prabowo Subianto? Itu saya nggak punya kompetensi menjawab, itu nanti disampaikan ke Pak Prabowo. Oke, baik. Terima kasih banyak. Bang Habib, terima kasih Bung Hinca, dan terima kasih juga Prof Burhan sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.